kami dari kelompok 1C. Saya Andiani Bidanawasari dengan NIM K762406. Saya Magdalena Nindya Resitaleta dengan NIM K762404. Saya Hidup Samiasari dengan NIM K762409. Saya Vidya Indah Sulistiani dengan NIM K762461. Akan mempresentasikan tentang investasi tabungan dalam pendapatan nasional. Selamat menonton. Berapa sih kok kayak gitu? Ini di IG lucu banget. Gimana gak kaget coba? Kamu paham nggak sih maksud berita ini? Berita apa? Ini loh kayak saham naik saham turun, kurvanya, terus kayak investasi lainnya ini aku pusing tau dengerin berita. Oh, investasi. Iya. Emang sekarang tuh di zaman digital ini tuh kayak investasi tuh emang baru pada boomingnya. Jadi udah banyak nih udah yang terjun di investasi. Nah, investasi tuh ada beberapa macam. Apa aja sih macamnya? Kamu belum tahu ya? Belum. Mending kita lihat video ini biar tahu. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dengan permisalan yang mudah dipahami. Nah, sebelumnya investasi itu ada beberapa macam. Ada saham, ada reksadana, ada deposito, ada obligasi. Nah, kita mau bahas nih satu persatu. Nah, di sini saya permisalannya dengan bebek. Nah, kita misalkan bebek ini adalah uang. Kita akan bahas saham. Nah, yang pertama, saham itu apa sih? Saham ibarat kita nitipin bebek ke peternakan. Nah, ke peternakan untuk dikembangbiakan. Nanti peternakan akan berbagi hasil sama kita sesuai perjanjian dari awal. Nah, semakin besar bebek yang kita titipin ke peternakan itu, semakin besar pula kepemilikan kita akan peternakan itu. Nah, tapi kita harus hati-hati dari awal. Kita lihat dulu peternakannya bagus, sehat, apakah peternakan itu untung atau rugi. Lalu reksadana, apa sih reksadana itu? Nah, kita ibaratkan reksadana itu bebek milik kita digabungin sama bebek milik orang lain. Nah, nanti kita akan cari peternak. Ada peternak yang kembangbiakin bebek-bebek kita dengan cepat, tapi dengan resiko yang tinggi. Ada juga peternak yang kembangbiakin bebek-bebek kita lama, tapi resikonya rendah. Nah, terserah kita mau pilih yang mana. Jadi kita harus mempunyai pilihan nih, mau pilih peternak yang mana sesuai kebutuhan kita. Nah, selanjutnya apa sih deposito itu? Nah, deposito ibaratnya saya adalah peternak. Nah, teman-teman menitipkan bebek teman-teman ke saya. Nah, bebek teman-teman akan saya jaga, akan saya rawat, akan saya besarkan. Tapi kita di awal bikin perjanjian dulu. Mau berapa lama bebek ini akan saya balikin ke teman-teman. Contohnya 5 tahun. Nah, bebek ini akan saya kembalikan ke teman-teman setelah 5 tahun beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun, teman-teman belum boleh ambil bebek ini. Selanjutnya, obligasi. Nah, gimana sih obligasi itu? Jadi, obligasi adalah surat utang negara. Negara pinjam bebek sama kita. Nanti setelah sekian tahun, negara akan balikin bebek kita beserta anak-anaknya. Nah, bebek-bebek milik kita ini akan digunakan pemerintah untuk membangun negara. Apakah teman-teman sudah paham dari penjelasan saya tentang bebek-bebek tadi sebagai peragaan penjelasan investasi? Kak, jenis tabungan ada berapa? Jenis tabungan ada 3. Yang pertama, tabungan nasional. Yang kedua, tabungan swasta. Dan yang ketiga, tabungan publik. Tabungan nasional Adalah total pendapatan dan perekonomian yang tersisa setelah membayar konsumsi dan belanja pemerintah. Tabungan swasta adalah total penghasilan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak dan juga konsumsi. Tabungan publik adalah jumlah penerimaan pajak yang tersisa setelah pemerintah membayar belanja pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan insentif untuk menabung, meningkatkan penawaran dana pinjaman. Yaitu insentif pajak untuk menabung meningkatkan jumlah penawaran dana pinjaman. Terlihat dari penawaran S1
ke pergeseran penawaran S2. Yang selanjutnya, dapat menurunkan suku bunga tabungan. Hal ini menaikkan kuantitas dana pinjaman yang diminta karena rumah tangga dan perusahaan termotivasi untuk meminjam lebih banyak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insentif untuk investasi. Ketika suku bunga di bank naik yang awalnya 5%, naik menjadi 6%, mendorong masyarakat untuk menabung uangnya di bank. Sehingga jumlah dana pinjaman yang terhimpun di bank pun juga akan naik yang awalnya 1M menjadi 2M. Hal tersebut meningkatkan permintaan akan dana pinjaman dan investasi, seperti yang terlihat pada garis D1 naik ke garis D2. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan membahas mengenai hubungan antara tabungan, investasi, dan pendapatan nasional. Kita semua tahu bahwa pendapatan nasional sering diukur menggunakan PDB, dan hal tersebut menjadi indikator penting bagi kesejahteraan ekonomi. Tabungan dan investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat bagaimana kedua faktor tersebut dapat memengaruhi pendapatan nasional. Dalam perekonomian, tabungan masyarakat dapat diarahkan untuk investasi. Investasi inilah yang meningkatkan produktivitas modal dan mendukung pertumbuhan PDB, sehingga berdampak positif pada pendapatan nasional secara keseluruhan. Namun, ada masalah besar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tingkat tabungan masyarakat yang belum maksimal, terutama yang diarahkan untuk investasi produktif. Banyak tabungan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi, yang meskipun penting, tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil investasi mengalir ke sektor real. Misalnya, pada periode tahun 2014 hingga 2019, banyak tabungan masyarakat yang tertahan di bank dan tidak digunakan secara optimal untuk kegiatan produktif. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong investasi. Dalam penelitian, model Solo menunjukkan bagaimana tabungan dan investasi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika tabungan masyarakat meningkat, maka modal per pekerja juga akan bertambah atau disebut dengan capital depending. Hal ini tentunya dapat meningkatkan output per pekerja dan akhirnya PDB. Tetapi, pada kondisi steady state, jika pertumbuhan modal hanya cukup untuk memenuhi pertumbuhan penduduk dan depresiasi, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Itulah mengapa diperlukan investasi inovatif untuk mendukung perkembangan teknologi agar produktivitas tetap tumbuh. Sebagai contoh, dalam BPS menunjukkan bahwa investasi yang optimal pada sektor real, yaitu seperti infrastruktur dan teknologi, dapat meningkatkan PDB. Hal ini tentunya dapat mendukung hubungan yang positif antara tabungan, investasi, dan pendapatan nasional. Sebagai kesimpulan, bahwa tabungan dan investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mencapai pertumbuhan PDB berkelanjutan, masyarakat perlu meningkatkan tabungan produktif dan pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung investasi sektor real. Beberapa rekomendasi dari kami yaitu yang pertama adalah memperkenalkan insentif pajak untuk investasi. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan program edukasi yang berbasis teknologi untuk mendorong investasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.